Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat majelis channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa menetapi apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Mari minimal kita mengucapkan syukur bilisan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul ummah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video ini saya ingin sharing kepada semua sahabat Taman Surga dan khususnya menasehati diri saya pribadi mengenai nasihat untuk Anda yang punya hutang dan belum lunas. Sahabat yang dimuliakan Allah, memiliki hutang, memiliki tanggungan, tentu saja bukan merupakan tujuan hidup setiap orang. Kalau ditawari, pasti semua orang yang sedang punya hutang saat ini pasti tidak mau memiliki hutang. Tetapi, hutang yang kita miliki saat ini adalah hutang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita akan melihat sesuatu itu dengan dua kacamata. Yang pertama adalah kacamata ridho akan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kacamata ikhlas. Jadi bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman ketika menerima musibah adalah bagaimana cara menyikapinya. Orang yang beriman akan senantiasa ridho dengan setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, seperti memiliki hutang. Kemudian orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan senantiasa ikhlas menerima setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita tanpa menggerutu. Yang namanya ikhlas itu adalah al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Yang namanya ikhlas itu tanpa menggerutu. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya ingin sharing kepada sahabat mengenai sebuah amalan yang bisa kita perbanyak untuk dibaca ketika kita sedang memiliki hutang, maka kita harus mengetahui bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khalima illa dhu asratin wala hakima illa dhu tajribatin. Tidak ada orang yang santun kecuali orang yang pernah berbuat kesalahan, dan tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang memiliki pengalaman. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat yang dimuliakan Allah, memiliki kesulitan hidup, memiliki ujian, mendapatkan takdir yang tidak baik, insya Allah akan membuat kita menjadi orang yang lebih santun, menjadi hati kita terbuka,
dan akan menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, mari yang pertama adalah kita harus menerima semua takdir dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali takdir yang bisa kita rubah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kepada semua sahabat yang hari ini memiliki tanggungan yang belum bisa dipenuhi, ada amalan yang bisa kita perbanyak untuk kita baca. Yang pertama adalah senantiasa kita memperbanyak membaca zikir istighfar. Ucapkanlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap saat, setiap waktu, perbanyak membaca istighfar setiap hari. Anda bisa menggunakan lafaz istighfar yang lainnya. Misalnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau Anda juga bisa menggunakan lafaz istighfar yang lainnya, seperti astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak lafaz istighfar yang bisa kita baca. Mengapa Pak Nafis kita kok harus membaca istighfar? Karena istighfar ini sifatnya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, kalau sudah yang pertama kita membaca istighfar, maka yang kedua yang harus kita perbanyak dibaca setiap hari adalah membaca sholawat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Solawat di sini dimaksudkan adalah memberikan rahmat. Rahmat ini artinya adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada semua sahabat yang hari ini sedang memiliki tanggungan yang belum bisa dipenuhi, jangan sedih, jangan gusar, jangan merasa hidupnya sudah tidak bisa bangkit lagi, tetapi hari ini Anda harus positive thinking. Ud'uni astajib lakum. Semua doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali doanya orang-orang yang tergesa-gesa. Oleh karena itu, mari kita jangan suka pengen cepat-cepat hutangnya lunas, rezekinya lancar, dapat jodoh, ataupun pengen cepat-cepat doanya dikabulkan. Itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara Islam. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, orang yang tergesa-gesa pengen doanya segera dikabulkan, orang-orang yang seperti inilah yang doanya malah tertolak, tidak sampai dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menjamin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu, tidak usah kita kemudian pengen cepat-cepat doanya dikabulkan, karena Allah Azza wa Jalla lebih tahu kapan dan waktu yang tepat untuk kita itu di mana, itu Allah lebih mengetahui. Kemudian sahabat yang ketiga, kita harus memperbanyak mengucapkan kalimatut tahmid, mengucapkan zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang langgeng dalam mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijamin oleh Allah dia akan ditambah rizkinya, ditambah nikmatnya, ditambah anugerah yang akan diberikan kepadanya. Jadi kesimpulannya, ada zikir yang bisa kita langgengkan ketika kita sedang memiliki hutang. Yang pertama adalah memperbanyak membaca istighfar, perbanyak, jangan cuma terpaku membaca 100 kali, tetapi atau 1000 kali, tapi perbanyak, maksimalkan. Kemudian yang kedua adalah perbanyak membaca sholawat, dan yang ketiga adalah perbanyak membaca hamdalah.
Insya Allah dengan senantiasa kita rutin dan istiqomah, maka insya Allah kita akan diberikan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita langgengkan dalam membaca istighfar, membaca sholawat, dan membaca hamdalah. Disampaikan di dalam hadis bahwa amalan yang sedikit tetapi istiqomah itu lebih dicintai Allah. Apalagi kalau amalannya banyak dan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga umat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.